Oke guys, kembali lagi dengan Novaldi Pesigar tentunya ya guys. Jadi di video kali ini kita akan melihat makanan-makanan paling menjijikkan di dunia guys. Jadi bagi kalian yang penasaran bagaimanakah proses pembuatan makanan yang paling menjijikkan di dunia, tonton video ini dari awal sampai selesai. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Dan jika kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya guys. Dan kita akan langsung ke videonya guys. Cekidot. Oke guys, kita akan langsung masuk ke videonya guys. Kita play guys. Surströmming. Oke, makanan pertama surströmming guys. Sekilas makanan khas negara Swedia ini mirip banget nih dengan sarden karena dikemas dalam kaleng. Namun jangan salah loh, karena makanan berbahan dasar ikan ini tidak semua orang mampu memakannya sob. Karena surströmming ini merupakan ikan basi hasil fermentasi selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun loh sob. Jadi bisa kamu bayangkan seberapa busuk baunya. Untuk cara menyantapnya sendiri cukup sederhana. Kamu bisa memakannya secara langsung atau dengan tambahan acar dan bawang. Karena baunya yang sangat tidak sedap, makanan ini kerap dijadikan sebagai bahan tantangan oleh para YouTuber. Ini ikan basi ternyata guys, yang udah disimpan selama berbulan-bulan gitu kan. Katanya ini untuk tantangan gitu kan. Siapa yang bisa makan mungkin dikasih uang 500.000 atau 1 juta gitu kan. Mungkin kalau di luar negeri pakai dolar gitu ya guys. Tapi ini kalau aku nggak sanggup nih guys, kalau disuruh makan ikan seperti ini gitu kan. Ikan basi anjay. Dan sudah bisa kamu duga, mereka yang tidak terbiasa dengan makanan ini berakhir dengan muntah-muntah. Aduh. Berani nyoba nggak? Ini mah parah sih guys. Telur 1000 tahun. Oke, yang kedua telur 1000 tahun guys. Jijikan yang ada di negara Cina ini pada dasarnya Cina guys, ini Cina hampir sama seperti telur asin yang kita kenal. Namun yang berbeda adalah waktu proses pembuatannya nih sob. Terbuat dari telur ayam atau bebek yang kemudian direndam dalam abu, air garam, kapur, dan sekam padi. Uniknya nih sob, tidak seperti telur asin yang cukup direndam dalam waktu seminggu, telur ini direndam dalam waktu yang cukup lama. Dari 3-5 minggu atau bahkan berbulan-bulan. Ini gila sih guys. Ini pembuatan telur asin tetapi didiamkan itu selama 3-5 bulan anjay. Makanya kayak warnanya itu menjadi hitam gitu guys. Dan baunya itu udah sangat-sangat amis gitu kan. Aduh, ini ada di Cina guys. Kita lanjut ya guys. Yang akhirnya akan menghasilkan telur dengan tekstur yang unik. Kuning Aduh. telur akan terlihat lebih aneh. Sementara daging telur yang awalnya berwarna putih berubah menjadi gelap. Dengan tekstur yang kenyal seperti jelly atau agar-agar. Jadi teksturnya jadi kayak agar-agar gitu guys. Kencing kuda akibat baunya yang sangat menyengat. Mirip seperti kencing kuda. Bagaimana nih sob menurut kalian? Berani nyoba nggak? Ini memang sangat-sangat tidak lazim untuk dimakan kayaknya guys. Emang apa sih nggak boleh? Oke, ada balut guys. Masih dengan makanan berupa telur. Namun kali ini berasal dari negara Filipina nih sob. Dari Filipina ya guys. Nama balut ini terbuat dari telur bebek yang direbus. Namun tidak seperti telur rebus yang kamu kenal. Karena balut tentu sangat berbeda. Di mana telur bebek yang digunakan adalah telur yang berusia 18 hari. Yang sebenarnya telur ini hampir siap untuk menetas loh sob. Sehingga ketika balut ini dikupas, kamu akan menemukan telur yang sudah berbentuk embrio bebek. Jadi telur ini udah mau menetas baru direbus guys. Itu pasti teksturnya tuh udah kayak makan anak bebek lah guys. Pasti aneh kali teksturnya guys. Makanan ini sangatlah populer di Filipina. Karena masyarakat teksturnya guys percaya dengan mengonsumsi balut ini akan mampu menambah stamina. Untuk cara makannya cukup mudah sob. Hanya dengan membuka kulit telur bagian atas, kemudian menambahkan garam dan minum airnya. Menjijikkan guys. Selanjutnya kamu bisa menikmati balut dengan langsung memakannya. Balut sendiri biasanya dijajakan di jalanan dengan harga 32 peso atau sekitar 7.500 per butir. Itu udah mau jadi bebek lah guys. Manusia. Stik kotoran manusia. Aduh, kalau dari ketiga makanan yang apalagi nih guys. Jijik, bagaimana nih dengan makanan yang satu ini?
Seorang ilmuwan dari Okayama Laboratory yang bernama Aduh, ada aja anjay. adalah ilmuwan yang berhasil mengubah kotoran manusia menjadi makanan loh sob. Ini geli banget ya. Ia mengekstraknya dan mencampurnya dengan saus stik. Hasil ekstrak dari kotoran manusia akan diendapkan. Setelah itu, endapan akan diberikan cairan enhancer dan kemudian akan diolah dengan alat khusus yang bernama exploder. Ini udah gila guys, sumpah. Kotoran manusia jadi stick anjay. Walaupun seenak ayam guys, tapi namanya kotoran manusia. Oh, tidak guys. Ini memang udah di luar nalar nih guys. Dah. Semakin berkembang dunia guys, semakin Hasil gila. akhirnya akan menyerupai stik daging sapi. Setelah berwujud seperti stik sapi, makanan dari kotoran manusia tersebut diuji cobakan kepada beberapa orang. Mereka mengatakan bahwa rasanya lebih enak dari stik sapi biasa. Aduh, terserah lah mau enak, mau paling enak. Memang tidak diberitahu bahan dasar pembuatan stik tersebut. Mereka mengira bahwa stik itu berasal dari daging sapi. Rupa, warna, tekstur, bahkan rasa dibuat sama persis seperti stik daging sapi. Kalau saja mereka tahu bahan dasarnya, mereka pasti udah muntah-muntah sob. Nah, kalau sobat kucing kumul kan udah tahu nih bahan dasarnya kasih kucing apa. aja lah guys. Mau nyoba nggak? Maksa kali bikin daging kayak gini kan. Kalau Mimin mah ngasih informasi aja ya, nggak mau nyoba. Hehehe. Gila sih kalau ada yang mau coba guys. Telur perjaka. Oke, telur perjaka guys. Ini makanan apa lagi guys? Disebut tongzi. Tongzi ini tak ada bedanya dengan telur rebusan biasa. Kalau jadi telur direbus menggunakan air, telur perjaka ini direbus dengan air kencing. Namun bukan sembarangan air kencing loh, karena yang boleh digunakan hanyalah air kencing anak laki-laki yang usianya tidak boleh lebih dari 10 tahun. Aduh, seperti gak ada air anjing. Itu katanya pakai air kencing yang anaknya di bawah umur 10 tahun. Buat apa sih guys kayak gini? Makanan yang berasal dari daerah Dongyang ini merupakan makanan khas pada musim semi. Jadi ketika musim semi tiba, warga di sana akan membuat telur perjaka ini. Untuk membuatnya pun cukup sederhana. Cukup merebus terserah lah mau buat sederhana kan. Setelah setengah matang, kulit telur akan sedikit dipecahkan dan direbus kembali agar air kencing bocah meresap ke dalam telur. Uniknya lagi nih sob, untuk mendapatkan air kencing ini, warga akan menyediakan ember-ember di teras sekolah yang nantinya anak-anak sekolah akan kencing di dalam ember penampungan tersebut. Ya Allah, ini ngapain lah pakai air kencing guys? Manusia. Oke, selanjutnya ada penis manusia guys. Menurut gua, ada-ada aja emang perilaku orang Jepang yang satu ini asli atau enggak sih guys? Mao Sugiyama, nama pria tersebut, mengoperasi kelaminnya di sebuah klinik. Tak hanya itu sob, Sugiyama ini kemudian memasak alat kelaminnya itu dan menjualnya ke publik. Aduh, ini tujuannya apa sih guys? Jual alat kelamin sendiri anjay. Dioseng-oseng. Aduh ya. Aduh, dunia ini udah tua guys. Serius udah tua dunia ini guys. Penis dia dipotong guys, dijual ke restoran, dikasih kecap saus. Layaknya daging loh, idih, geli banget ya. Pria itu juga membuat iklan untuk menjual alat kelaminnya tersebut. Dalam akun Twitter miliknya nih sob, Sugiyama itu menuliskan, saya menawarkan alat kelamin laki-laki saya, penis, testis, skrotum, untuk disajikan sebagai makanan. Alat kelaminnya itu dijual dengan harga 100.000 yen atau sekitar 11 juta rupiah. Anjay, mahal pula lagi. Sugiyama, emak lu udah capek-capek kekahin lu pakai 2 kambing. Udah gede, si Otong malah lu jual. Kacau. Ini tuh udah gila ada guys, jual penis anjay. Kenapa semakin hari semakin ada aja orang-orang yang kayak gitu guys. Aduh, nggak habis pikir guys. Aduh. Udah lah guys, pokoknya jangan dicoba-coba lah guys makanan seperti tadi gitu kan. Dan jangan pernah coba ditiru guys. Seperti jonjol penis itu kan. Aduh.
Oke lah guys, jadi sekian dulu video kali ini. Jadi seperti itulah guys, makanan-makanan paling menjijikkan dan paling konyol yang ada di dunia deh guys. Aduh, nggak habis pikir lah guys. Jadi kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya guys. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Dan kita akan jumpa di video berikutnya ya guys. Oke guys, see you in this video. Bye bye.